Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 jaringan komputer akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami mengenai jaringan komputer di TTT. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, itu saya, Nur Rahman, lalu ada Wulan Tiara Hayu, dan ada Hizkia Silepu. Apa sih jaringan komputer itu? Saat ini kita telah tahu bahwa seiring dengan perkembangan teknologi, maka kebutuhan manusia juga semakin bertambah. Akibatnya dibutuhkan cara agar cepat untuk memperoleh informasi. Nah, caranya salah satunya adalah dengan adanya jaringan komputer. Jaringan komputer dapat dikatakan sebagai kumpulan dari dua atau lebih komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi yang dihubungkan dengan media transmisi, alat komunikasi, dan membentuk satu kesatuan, sehingga tujuan atau sasaran dapat tercapai dan saling berbagi pakai sumber daya, baik perangkat keras maupun perangkat lunak yang terhubung pada jaringan komputer tersebut. Peran utama dari jaringan komputer adalah untuk memungkinkan berbagai perangkat untuk saling berbagi sumber daya dan informasi. Contohnya yaitu adalah dari hal kecil, misalnya saat kita menggunakan smartphone untuk menyambungkan ke WiFi, maka kita telah menerapkan jaringan komputer. Lalu yang skala besar yaitu adalah misalnya dengan kantor yang menghubungkan beberapa komputer di dalamnya. Lalu di sini adalah selanjutnya jenis jaringan komputer, yaitu ada tiga. Pertama adalah LAN, Local Area Network, yaitu area lokal yang terbatas dalam jarak di mana peralatan hardware dan software digabungkan untuk dapat saling berkomunikasi di daerah tersebut. Jaringan ini biasanya di lingkup perkantoran atau lembaga pendidikan serta di luar lingkup yang kecil. Lalu ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network, merupakan suatu jaringan yang jarak antara suatu sistem dan sistem lainnya relatif agak jauh dan skopnya dalam satu kota. Lalu ada WAN, Wide Area Network, ini merupakan skala luas dari pengembangan MAN, di mana komputer dihubungkan dengan basis komunikasi seperti sistem telepon atau pemecah gelombang mikro. Wilayahnya lebih luas, dapat mencakup negara, benua, atau bahkan global. Selanjutnya yaitu tentang jenis topologi jaringan. Topologi jaringan merupakan aspek penting dalam merancang sebuah jaringan komputer agar bisa dapat efisien. Topologi pada jaringan komputer adalah suatu struktur fisik yang mengatur bagaimana bentuk koneksi antara perangkat dalam satu jaringan terhubung satu sama lain. Pada jaringan komputer umumnya terdapat 5 topologi, yaitu yang pertama cincin, merupakan topologi yang menghubungkan tiap perangkat dengan dua perangkat lain sehingga membentuk cincin. Lalu ada topologi bus yang berbentuk seperti susunan bus. Ada topologi star yang membentuk bintang karena perangkat akan langsung terhubung dengan perangkat pusat tanpa melewati perangkat lainnya terlebih dahulu. Selanjutnya ada topologi mesh yang membuat setiap perangkat terhubung satu sama lain tanpa terkecuali. Yang terakhir ada topologi tree atau topologi pohon, merupakan gabungan konsep dari topologi star dan topologi bus. Topologi ini bertumbuh pada suatu perangkat pusat yang kemudian perangkat tersebut kembali bercabang lagi menjadi beberapa perangkat. Selain dari topologi, kita juga memerlukan konfigurasi jaringan. Konfigurasi jaringan adalah satu pengaturan pada perangkat yang memungkinkan pada perangkat agar koneksi menjadi lebih maksimal. Ada beberapa aspek dalam konfigurasi jaringan, misalnya pengaturan alamat IP, subnetting, DNS, firewall, serta keamanan jaringan. Setiap perangkat dalam jaringan memerlukan alamat IP yang unik agar dapat berkomunikasi dengan perangkat lainnya. Halnya yaitu tentang analisis jaringan DTT. Yang pertama yaitu adalah bahwa jaringan DTT merupakan sistem VLAN. Sistem VLAN yaitu adalah virtual local area network adalah sekelompok komponen jaringan yang saling terhubung dan memiliki broadcast domain yang sama. Pada umumnya koneksi antar komponen jaringan ini menggunakan hub atau switch. Setiap VLAN memiliki identitas dan nomor VLAN serta terdiri dari beberapa port switch. Keuntungan dari penggunaan VLAN ini adalah yang pertama broadcast control. Dengan adanya broadcast control, maka semua komponen jaringan yang menjadi anggota sebuah VLAN berada pada broadcast domain yang sama akan menerima semua broadcast jika terjadi komunikasi di dalam VLAN tersebut.
Dalam bahasa sehari-hari kita dapat menyebutnya sebagai sebuah subnet. Untuk menghubungkan broadcast domain yang berbeda dibutuhkan sebuah router. Lalu, keuntungan kedua adalah keamanan. Hal ini dikarenakan administrator akan dapat mengendalikan setiap port, resource, dan pengguna yang ada pada jaringan tersebut dengan memanfaatkan broadcast control. Lalu, keuntungan ketiga adalah fleksibilitas. VLAN juga memiliki fleksibilitas yang tinggi sebab user pada broadcast domain yang sama tidak tergantung letak atau lokasi fisik user tersebut terhubung. Selanjutnya dalam penggunaan VLAN terdapat perangkat yang umumnya digunakan dalam implementasi VLAN, yaitu yang pertama router berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda. Lalu ada switch yang berfungsi untuk membuat, mengkonfigurasi dan mengelola VLAN. Switch memungkinkan untuk memuat dan mengatur VLAN dengan memisahkan lalu lintas jaringan ke dalam segmen-segmen logis yang terpisah. Setiap VLAN dapat yang sebagai jaringan independen. Meskipun independen, namun semua perangkat dan terhubung ke switch dapat sama. Switch yang digunakan di TTT adalah jenis switch Cisco Catalyst. Lalu yang ketiga adalah access point, berfungsi sebagai titik akses jaringan nirkabel serta menyediakan akses nirkabel ke VLAN yang berbeda. Dengan menggunakan access point yang mendukung fitur VLAN, maka kita dapat membuat multiple SID yang diterapkan ke VLAN yang memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, selanjutnya ada topologi jaringan. Dari gambar tersebut kita dapat tahu detektif menggunakan topologi tree, di mana dari satu katalis hijau kemudian bercabang menjadi beberapa switch, dan kemudian switch tersebut kemudian bercabang lagi menjadi beberapa bagian. Topologi ini merupakan gabungan dari konsep topologi bus dan topologi star. Konsep topologi bus dapat dilihat dari router utama yang menjadi ujung sebuah jaringan komputer. Sedangkan konsep topologi star dapat dilihat dari switch yang berada pada jaringan lab yang dimana setiap device terhubung kepada switch secara langsung tanpa melalui device lainnya. Diketahui topologi jaringan berawal dari router, kemudian ditangkap oleh katalis, Cisco, seterusnya terbagi sampai ke switch yang berada di tiap lantai. Pada switch lantai 1, jaringan dibagi ke beberapa device. Pada switch lantai 2, jaringan dibagi kepada dua switch yang berada pada lab S2 dan lab IF. Pada switch lantai 3, jaringan dibagi kepada switch yang berada pada lab ST. Kemudian kita dapat melihat ini adalah dena access point pada TTT. Access point dapat ditunjukkan pada lingkaran-lingkaran yang warna pink. Nah, pada lantai 1 TTT terdapat 14 unit access point. Next. Pada lantai 2 terdapat 19 unit access point. Next. Dan pada lantai 3 terdapat 18 unit access point. Next. Access point apa sih yang digunakan oleh DTT? Pada DTT sendiri, access point yang paling banyak digunakan adalah access point Cisco 1852. Hal ini dapat dilihat pada website ugm.id/wifi DTT. Next. Konfigurasi jaringan DTT. Ini adalah data-data yang kami dapatkan pada konfigurasi jaringan. Dapat dilihat ada VLAN ID, subnet address, dan nama VLAN. Next. 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 Oke. Kemudian dapat dilihat pada tabel di atas merupakan konfigurasi VLAN yang berada pada DTT. Dengan demikian notasi CIDR-nya /24 yaitu 111 sampai sebanyak 24 kali dan 0 sebanyak 8 kali. Diketahui bahwa subnet mask adalah 255.255.255.0 dengan rumus jumlah host dengan 2 pangkat 32 kurang panjang notasi subnet, yang mana panjang notasi subnet adalah 24, maka didapatkan jumlah maksimum adalah 256 host
termasuk subnet address dan broadcast address. Next. Sehingga dapat kita buat konfigurasi IP seperti berikut. Contohnya adalah subnet address 10.42.00 dan host pertama 10.42.01, host terakhir 10.42.0254, dan broadcast address-nya 10.42.0255. Dan seterusnya sampai pada akhir karena semua jaringan memiliki /24. Next. 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 Nah, kesimpulannya, jaringan detektif menggunakan topologi pohon atau tree yang merupakan kombinasi dari topologi bus dan star. Struktur jaringan dimulai dari router utama dan bercabang menjadi beberapa switch, menyerupai konsep topologi bus. Namun, setiap switch dihubungkan langsung ke perangkat-perangkat tanpa melalui perangkat lain, mirip dengan topologi star. Pembagian jaringan dilakukan ke berbagai lantai dan lab melalui switch-switch di setiap lantai, seperti switch di lantai 1, switch di lantai 2, lab S2 dan lab UF, dan switch lantai 3 di lab SD. DTT menggunakan VLAN untuk mengelompokkan komponen jaringan yang saling berhubung dan memiliki domain broadcast yang sama. Hal ini memungkinkan segmentasi jaringan untuk keperluan tertentu, meningkatkan efisiensi dan keamanan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 12. Saya ucapkan terima kasih.